Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatin Nurasa. Saya dari guru PAI di SD Negeri Megadon. Dalam kali ini saya akan berbagi tentang materi ajar yakni tentang bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengomunikasikan makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyebutkan sifat wajib Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyebutkan sifat mustahil Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengomunikasikan tujuan diutusnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan iman kepada Rasul, maka dari itu makna iman kepada Rasulullah itu bagaimana? Yakni manusia diwajibkan beribadah hanya kepada Allah. Namun seiring kali menyimpang, oleh karena itu Allah mengutus Nabi dan Rasul sebagai manusia pilihan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat agar kembali ke jalan yang benar. Salah satu bagaimana menyikapi iman kepada Rasul dan mempercayai bahwasanya kita sebagai manusia juga masih perlu bimbingan untuk ke jalan yang baik. Kemudian pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka untuk menyampaikan risalah, yakni merupakan rukun iman yang keempat yang harus diakui melalui lisan, yang diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat, sementara Nabi tidak memiliki tugas tersebut. Keyakinan kepada Rasul juga berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, karena para Rasul menyampaikan wahyu dalam bentuk perkataan maupun kitab suci. Nah, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Namun Nabi dan Rasul itu jumlahnya sangat banyak. Jadi yang wajib kita imani itu adalah 25 Nabi dan Rasul. Kemudian sifat wajib bagi diri Rasul yaitu yang pertama yaitu siddiq, yang berarti artinya jujur. Kemudian yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan apa yang risalah yang ia dapat dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah fatonah, cerdas, artinya Nabi harus memiliki kemampuan berpikir yang cerdas di atas kemampuan manusia biasa. Kemudian sifat mustahil Rasul, artinya sifat yang harus ditiadakan, artinya tidak ada pada diri seorang Rasul. Yakni yang pertama hizib atau dusta, berbohong. Jadi jangan apa istilahnya, Nabi itu tidak pernah berbohong. Jadi Nabi dan Rasul itu mengatakan apa yang benar-benar disampaikan oleh Allah. Kemudian khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang C, kitman, yang artinya menyembunyikan. Artinya menyembunyikan gimana? Ini kebenaran yang seharusnya diungkapkan atau disebarkan justru malah disembunyikan atau tidak dipublikasikan. Kemudian yang terakhir balada atau bodoh. Jadi Nabi harus mempunyai sifat yang cerdas atau fatonah, sedangkan balada ini adalah sifat mustahil yang harus tidak ada pada diri seorang Rasul. Kemudian sifat jais adalah sifat-sifat yang diperbolehkan ada pada diri seorang Rasul atau Nabi, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, dan yang lain. Nah, sifat jais itu tidak mengurangi dari derajat seorang Nabi atau Rasul, karena itu adalah sifat yang manusiawi. Kemudian ada dua keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul, yaitu ismatul Rasul, menjaga diri dari melakukan sesuatu hal yang dosa ataupun salah atau penyimpangan di dalam wahyu. Kemudian yang kedua adalah itizamur Rasul, yang berarti berkomitmen terhadap
ajaran yang mereka sampaikan. Artinya setiap ada wahyu atau risalah maka harus disampaikan. Kemudian tujuannya diutus Rasul adalah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Esa, jadi mentauhidkan Allah, yakni memberitahukan kepada umat bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang harus kita sembah. Kemudian yang kedua, menyampaikan kabar tentang surga bagi mereka yang taat, peringatan tentang azab bagi mereka yang ingkar, yakni ada berita bahagia maupun berita buruk. Yang mana berita bahagia tentang adanya surga, kemudian berita buruk tentang ancaman dari neraka. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan akhlak dan perilaku mulia sebagai contoh bagi umat manusia. Karena memang tujuan Rasul yakni tidak menyumbang adalah supaya mampu menjadi uswah atau suri tauladan yang baik bagi umatnya. Kemudian yang terakhir, menuntun manusia menuju jalan kebenaran sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kayak pertama tadi, menyampaikan risalah apa yang disampaikan Rasul dari Allah tanpa mengurangi pun, yang tujuannya adalah untuk menuju suatu hal yang benar. Nah, hikmah beriman kepada Rasul Allah yang pertama yaitu menyadari bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, semata-mata mengabdi kepada Allah. Jadi bagaimanapun meskipun kita manusia disebutkan dengan hal-hal yang berbau urusan dunia, baik bekerja maupun apapun, tetap kita bahwasanya kembali lagi ke fitrah manusia, yakni apa? Penting dapat untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian yang B, meningkatkan keimanan ketakwaan sehingga memperoleh keberkahan hidup. Selain dalam kita mengabdi, kita juga harus mampu terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga apa? Hidup tidak hanya berkehidupan seperti biasa tetapi memperoleh keberkahan hidup, artinya berguna serta bermanfaat bagi orang lain untuk di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, termotivasi untuk meneladani sifat mulia para Rasul seperti jujur, adil, sabar, amanah, dan semangat dalam berdakwah. Artinya ketika kita sudah mengimani apa yang menjadi jalan para Rasul tadi, maka kita juga akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sama seperti jujur, adil, amanah, dan semangat dalam berdakwah. Artinya semangat dalam menyampaikan hal-hal kebaikan dan semangat dalam bekerja yang mana kerja tadi untuk tujuannya adalah untuk keberkahan dan kepentingan umat dan hidup kita setelah nanti di akhirat. Itu saja, terima kasih ya, mungkin dapat bermanfaat kedepannya untuk kita. Terima kasih. Apabila ada suatu perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.